Selamat pagi, ini masih jam berapa sih? Jam 10 ya, jam 10 something. Ya ampun, muka gue, ntar dulu, gue agak terangin dikit. Nah, udah terang belum sih? Belum ya? Ya ampun, terang banget coy. Nah, oke, whatever. Oke, so ini gue nggak ada aktivitas apapun hari ini. Gue cuman di rumah aja hari Minggu. Terus gue nggak tahu mau ngapain, jadinya kita ngegosip lagi. Konten gue yang paling gue suka karena viewers gue sangat banyak saat gue ngegosipin soal tato gue. So we come back for gossip again, okay? Tapi hari ini gosipnya sekalian kasih tips gimana caranya apa ya. So ada beberapa pertanyaan lagi, walaupun gue bukan artis, gue bukan selebgram, tapi banyak yang bertanya dengan saya. Sebenarnya pertanyaan ini udah lama banget sih, sebelum kayak udah 3 tahun lalu gitu pertanyaannya. Dan gue bingung, gue gak bingung sih jawabnya, gue santai aja jawabnya. Tapi karena yang nanya teman-teman gue, jadi ya gue cuman share ke kontak-kontak temennya gue gitu yang nanya tersebut. Tapi kali ini gue mau share tentang tips cara untuk hal ini. Apakah itu? Yes, gimana caranya mendapatkan pacar bule? Kayaknya udah banyak sih di YouTube, especially orang yang nikah sama bule, maupun dari negara manapun, Germany, Europe is Germany, Switzerland, Australia, whatever is that, like many country. Jadi kayak orang Indonesia tuh udah banyak banget yang nikah sama bule gitu, dan mungkin banyak juga yang udah ngasih tips-tips bagaimana caranya mendapatkan rumah gue nih kayak arena balap, tau gak? Sumpah. Anyway, jadi kayak udah banyak banget mungkin di YouTube orang-orang yang nge-share bagaimana cara mendapatkan bule, bagaimana cara menghadapi bule, bagaimana menikah selama menikah dengan bule, bla bla bla. Tapi di sini posisinya gue belum menikah dengan bule. Temen gue ngechat, jadi gue sambil ngeliat gitu, nggak sih? Nah, karena gue sekarang masih pacaran sama bule, gue belum nikah. Insya Allah, doakan saja, mungkin tahun ini insya Allah. Ya, so langsung aja deh ke pembahasannya ya. Jadi gue mau cerita sedikit dulu tentang pengalaman gue. Jadi gue punya PDKT-an dulu saat umur gue masih umur 20 tahun. Itu orang Jerman. It's nice, tapi dia kayak cuman mau main-main doang karena umurnya masih 23. Terus setelah itu gue move ke Bali. Baru di Bali tuh kayak banyak, gue baru kayak sadar banyak banget karakter bule yang hampir sama dengan orang Indonesia. Jadi jangan kalian pikir orang bule itu special things, you know, like mereka tuh different like us, like orang Indonesia especially. Kayak memang culture-nya berbeda, and karakteristiknya itu hampir tidak beda jauh, especially for men. Karena ini menurut gue, setelah gue tinggal 3 tahun something di Bali, gue menemukan karakter orang bule yang hampir sama banget nih kayak orang Indonesia. Jadi gue kadang suka bingung sama cewek-cewek Indonesia, dia pengen punya pacar bule, tapi gue takut ntar ininya beda, karakternya beda, kulturnya beda. Kultur pasti automatically different. Pak, lipstick gue masuk ke tangan coy. Pasti beda, kulturnya tuh pasti beda banget. Tapi karakteristiknya tuh nggak semuanya beda dengan orang Indonesia. Jadi don't be worry kalau kalian mau punya pacar bule, especially yang cewek ya. Gue ngomong sini sebagai posisinya cewek. Posisi cowok suka sama cewek bule, I don't know, because I'm not a man, you know. Terus gue banyak menemukan hal-hal yang sama dari bule itu, sama dengan ke orang Indonesia karakternya. Kayak misalkan beberapa tuh kayak cuma main-main. Cowok Indonesia juga suka main-main doang, ngerti gak sih? Kayak mereka cuma ngecat lo, habis itu yaudah mereka ngilang gitu kan. Mereka kayak cuma mau have fun sama lo, habis itu udah hilang. Besoknya udah gak ada kabar-kabar lagi, besoknya udah kayak oh iya gitu, atau kayak besoknya udah cuek. Nah sama orang bule tuh juga kayak gitu, bahkan banyak banget yang kayak gitu, ngerti gak? Kayak
mereka cuman nge-chat, "Hey kamu cantik," kayak begini, terus kita baper, terus kita suka, besoknya ternyata mereka kebong, Bo. Nah jadi orang bule juga seperti itu ya, bukan orang Indonesia aja. And selanjutnya orang bule itu gimana ya, mungkin mereka untuk cewek-cewek Indonesia yang nggak terbiasa atau pemula mau pacaran sama bule atau baru mulai meranjak untuk mendekati bule, gue saranin untuk tidak terlalu baper. Sama sih ke Indonesia juga, bener kan, sama kan, kayak rumah gue ini kayak arena balap banget. Sama sih kayak orang Indonesia juga, kayak jangan terlalu baper dulu, karena orang bule itu lebih cuek. Kalau menurut gue lebih cuek gitu. Ada beberapa cowok yang memang cuek banget. Orang bule tuh emang kayak cuek banget, ya bodo amat lu mau sama gue, ayo, kalau enggak ya udah serah lo gitu. Kayak dia tuh kayak jangan so cantik deh lo, ngerti gak sih? Jadi kayak gitu, maksudnya kalau lo mau sama gue ayo, kalau enggak juga gak apa-apa. Mereka tuh kayak gitu. Terus jangan berharap bule tuh bakal kaulah bintang, kaulah bulan, aku mencintaimu dari bulan kembali lagi to the moon and back. Jangan berharap dia akan mengeluarkan kata-kata seperti itu dari mulutnya, karena itu menurut gue sulit ya. Kalau bulenya bisa diajak fun, bisa diajak lucu-lucuan, humoris mungkin ya, tapi dalam porsi yang cuman bercanda, walaupun sebenarnya benar, cuman mungkin mereka malu jadi kayaknya bercanda seperti itu. Nah terus ada juga yang nanya sama gue, pacaran sama bule harus bisa bahasa Inggris nggak ya? That's a stupid question for me. Actually, buat saya itu adalah pertanyaan yang sangat botse alias stupid, alias bodoh. Kenapa? Ya ampun, double chin. Kenapa? Kalau namanya udah bule, western, foreigner, you know, orang asing, tinggalnya di barat, mau tinggalnya di Zimbabwe pun, kalau lo tanya, ya ampun, ini anjing gue sumpah. Jadi lo kalau lo tanya sama gue harus bisa bahasa Inggris apa enggak, menurut lo aja deh, menurut lo aja. Lo mau pacaran sama bule tapi lo nggak bisa bahasa Inggris. Emang ada beberapa bule yang udah mungkin sudah tinggal lama di Indonesia, so they can speak Indonesia very good, but tapi kadang mereka juga nggak bisa kayak gue ngomongin ini cepat, and then mereka ngerti. Nggak semua bule kayak gitu, dan nggak semua juga bule yang udah bisa bahasa Indonesia they understand what you say, you know what I mean? Jadi kalau bilang sama gue pacaran sama bule harus bisa bahasa Inggris nggak? Come on, you know, come on. Ya harus, menurut gue tuh harus gitu. Jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional yang udah universal. Jadi kalau lo mau jalan-jalan kemanapun, sampai ke pelosok dunia manapun, kalau lo nggak bisa bahasa Inggris, menurut gue tuh nothing, you know what I mean, nothing. Karena itu adalah bahasa yang salah satu bahasa yang bisa lo gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain gitu loh, ngerti nggak? Gue punya pengalaman, gue cerita sedikit. Gue punya pengalaman pas gue tinggal di Bali. Gue tinggal di salah satu homestay di Canggu. Jadi itu homestaynya quite nice. Jadi di daerah homestaynya itu banyak bule dari Rusia, dan some of them bisa bahasa Inggris very good, tapi some of them tuh memang benar-benar sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. Jadi gue mau interaksi dengan mereka pun gue bingung gitu ngomongnya, jadi kayak pakai bahasa isyarat lah. For example tuh gitu aja loh, ngerti nggak? Jadi lo mau travel ke Indonesia nih, misalnya lo mau travel ke Indonesia dari negara lo ke Indonesia, tapi lo nggak bisa bahasa Inggris, man. Sementara orang Indonesia tuh nggak ngerti bahasa Rusia, sementara orang Indonesia tuh nggak ngerti bahasa tradisional lo, atau nggak bisa bahasa lo, gue nggak ngerti bahasa lo. Jadi kita tuh kan interaksi pakai bahasa isyarat kan, dan bahasa isyarat itu nggak sepenuhnya kita mengerti juga, dan nggak bisa sepenuhnya kita pahami, ngerti ya sih? Lo mau apa? Ternyata apanya dia mau bayar bill, ternyata dia mau beli minum, kita nggak tahu karena dia pakai bahasa isyarat gitu. Jadi menurut gue bahasa Inggris tuh penting banget untuk lo pelajari. Nggak usah bahasa Inggris grammar deh, gue juga bahasa Inggris gue nggak grammar amat, kadang ceplos gue sekarap-karapnya wae gue ngomong gitu kan. Tapi
at least orang bule tuh ngerti apa yang lo omongin. Jadi bahasa Inggris tuh penting ya, nggak cuman punya pacar nggak cuman punya pacar bule aja untuk bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris tuh penting untuk ke segala hal gitu. Kalau lo mau kerja juga di Indonesia, yang dilihat apa? Bahasa Inggris lo, ya gak sih? Terus lo kalau misalnya mau jalan-jalan ke luar negeri, lo harus bisa bahasa Inggris juga. So anyway, bahasa Inggris tuh penting. Lanjut, ini lebih bit sensitif, jadi untuk 18 tahun ke atas jangan nonton. Tapi kalau lo mau nonton juga gak apa-apa, karena gue gak akan membicarakan hal-hal yang jorok di sini. Gue cuma mau bilang ada juga pertanyaan dari temen gue, kalau pacaran sama bule itu harus anak-anak nggak? Ngerti lah ya, anak-anak udah besar ini, harus have sex gak gitu. Some bule yes, some bule no. Jadi beberapa bule iya, dia kayak mementingkan hawa nafsu. Beberapa ya, gue nggak bilang semua, beberapa ya. Dan beberapa kayak dia respect ke kalian, especially kalian mungkin muslim, dia respect ke kalian. That's okay, kalau nggak mau kayak gitu juga nggak masalah. Contohnya pacar gue, karena dia respect gue, keluarga muslim, dan keluarga gue termasuk muslim yang straight. Tapi karena kemarin gue tinggal di Bali, gue tinggal sama dia, so you know what I mean, ya nggak mungkin enggak. Tapi setelah gue balik ke Bandung, dia udah kenal keluarga gue, dia tahu keluarga gue adalah keluarga yang straight muslim, dia menghargai itu. Dia bahkan sampai detik ini nggak ada ngomong bersentuhan dengan have sex like that, nggak pernah. Jadi tergantung karakter bule tersebut seperti apa. Bahkan orang Indonesia pun ada, ngerti nggak sih? Nggak orang bule aja. Jadi jangan ada pertanyaan kalau semua bule itu harus enak-enak. Nggak semua orang bule aja, sama orang Indonesia juga gitu. Jadi sebagian besar cewek Indonesia menurut gue udah enggak segel lagi, ngerti nggak? Jadi sebagian orang Indonesia tuh sebenarnya ceweknya udah nggak segel lagi, cuma mereka kayak pretending I'm still clean, kayak gue masih polos. Gue nggak tahu lu ngomong apa, gue nggak pernah ciuman, gue nggak pernah pelukan. Bullshit, tau nggak? Nggak mungkin enggak. Gue nggak percaya banget, gue nggak percaya sama hal-hal yang cewek-cewek Indonesia bilang yang kayak gitu. Kecuali cewek-cewek yang emang mereka belajar agama, terus mereka rajin beribadah, itu beda cerita ya. Gue nggak bilangnya soal yang kayak gitu. Nah, jadi bule itu mereka sangat-sangat menghargai apa yang pasangannya inginkan gitu. Jadi kalau misalkan tapi jangan first impression, kayak pertama kali lo ketemu gue langsung bilang, oh gue gak mau seks gitu, oh gue gak mau pegang tangan gue, oh jangan cium gue gak bisa, aduh gue gak bisa, jangan, please jangan gitu. Jangan kayak gitu ya. Semua orang pasti digituin, ngeri, takut, kayak kesannya lo kayak dia menculik lo atau apa gitu kan. Jadi untuk kesan pertama ya, kalau lo memang misalnya nggak mau, kadang kan ada beberapa bule yang yuk abis have fun, yuk ke tempat gue yuk gitu kan. Nah kalau misalnya emang lo nggak mau, bilang aja, oh gue nggak bisa, atau bikin alasan lain kayak gue harus kesini nih, gue harus bikin ini, gue harus cepat pulang karena soalnya gue tinggal sama orang tua gue. Bilang aja kayak gitu. Jadi bikin alasan yang logis sehingga mereka mengerti. Jadi seperti itu. Jadi jangan ada lagi pertanyaan sama bule tuh harus seks nggak semua gitu. Karena orang Indonesia pun cowok-cowoknya pasti bakal mau juga gitu-gituan sebelum nikah, ngerti nggak? Jadi gak usah munafik. Karena gue kesel banget sumpah. Jadi kayak kesannya gue tuh pacaran sama bule, gue kayak orang nakal, tau gak? Gue kayak orang bandel, gue kayak anak-anak berandalan yang udah nggak. Nah yaudah, anyway. Terus pada intinya pacaran sama bule itu kita harus bisa saling menghargai, respect each other. Itu penting banget, bukan sama orang bule aja, sama orang Indonesia, mau siapapun orangnya, kita harus respect each other gitu. Kita harus bisa menghargai keputusan mereka harus menghargai keputusan kita. Okay? So jadi tipsnya buat gue, kalau lo mau punya pacar bule, yang pertama lo harus bisa bahasa Inggris dulu. For being honest, kalian harus bisa bahasa Inggris. Yang kedua harus atraktif itu menurut gue dalam hal apapun. Jadi kalian harus bisa speak duluan, kalian harus bisa, jadi atraktif dengan bahasa Inggris itu menurut gue saling bersangkutan. Karena ketika kalian nggak bisa bahasa Inggris, kalian nggak bisa ngomong, dan ketika kalian nggak bisa ngomong,
kalian nggak bisa atraktif, ngerti gak? Jadi atraktif itu penting banget sebenarnya. Jadi yang ketiga harus respect each other. Jadi kalau kalian misalnya nggak mau have sex, atau kalian nggak mau ciuman dulu sebelum nikah, atau kalian nggak mau ada sesuatu hal yang menurut kalian beda dengan kultur kalian, just say to them, buat mereka mengerti, tapi dengan cara bahasa yang lebih halus dan tidak offended. What is offended mean in Indonesia? Tidak saling membuat tersinggung gitu. Jadi dia membuat kata-kata yang halus ke kamu, kamu juga membuat kata-kata yang halus ke dia, sehingga tidak ada yang tersinggung. So jadi 3 ini tuh penting, bisa bahasa Inggris, atraktif, dan respect each other. Jadi kalau mau punya pacar bule, udah ikutin aja yang 3 ini, kamu bisa dapat pacar bule gitu. Jadi seperti itulah. Oh ya, satu lagi hal sebelum saya tutup, punya pacar bule, ada juga beberapa orang Indonesia yang pengen punya pacar bule yang tua, kaya raya, miliarder, terus mati, artinya buat kalian. Jangan pikiran seperti itu pemirsa, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, karena orang bule itu nggak sebodoh yang kalian pikirkan. Walaupun dia nggak bisa bahasa kalian, tapi mereka jauh lebih smart, karena mereka jauh lebih open minded, mereka jauh lebih mikir ke depan. Jadi jangan ada berpikir, oh gue mau punya pacar bule, selain pengen merubah keturunan, gue pengen jadi orang kaya raya nih, gue mau punya pacar bule yang tua aja tapi uangnya banyak. Jangan sekalipun berpikir seperti itu, karena bule kalau udah sayang banget, they will give everything for you, trust me. Jadi nggak usah awal punya pacar bule tuh jangan ada kata-kata duit dulu deh, jangan matre dulu deh kalau punya pacar bule. Memang bener-bener pure, you love her, you love him, and then he love you, gitu aja. Jadi jangan ada gue pengen punya pacar kaya raya, bule, tua, terus mati hartanya buat gue. Jangan, karena semakin kalian berpikir kayak itu, semakin kalian tidak akan mendapatkannya, trust me. Karena gue hidup 3 tahun di Bali, karena gue juga gitu dulu awalnya, kayak sebelum gue tinggal di Bali ya, gue tinggal di sini, gue pengen dapat cowok bule yang kaya raya, yang tua, ntar mati hartanya buat gue, banyak duit nih gue ntar nih kalau punya pacar bule tua nih yang kaya nih. Dan enggak, ngerti gak sih? Pacar gue juga sekarang ada uang, dia beruang, dia berada, cuman dari awal gue pacaran sama dia, gue juga enggak, gimana ya, maksudnya nggak pernah minta juga, karena dulu gue kerja sebelum gue cuman rebahan di rumah gini. Gue juga dulu kerja, gue ada uang, jadi gue nggak perlu minta sama dia. Nah sekarang setelah kita sekitar 6 bulan pacaran, ya udah dia royal aja, ngasih lo duit mau berapa, lo masih ada duit nggak nih, gue transfer. Nah kayak gitu. Jadi di otaknya tuh jangan berpikir duit dulu, oke? Cintailah orang dengan tulus, baru ketulusan itu akan memberi engkau segalanya. Cielay. Jadi segitu aja deh tips dari gue, semoga bermanfaat. Kalau mau kalian punya pacar bule, ikutin aja 3 tips yang gue kasih tadi. Bisa bahasa Inggris, atraktif, dan respect each other. Semoga kalian bisa mendapatkan pacar bule yang kalian inginkan. Oke, terima kasih pemirsa dan saudara-saudara sebangsa setanah air sudah menonton video saya ini, walaupun saya cuma pakai daster seperti mbok sayur. Sebenarnya satu lagi gue ketinggalan deh nih. Boleh gak sih gue sebelum penutupan ngomong? Sebelum penutupan please, satu lagi. Ada pertanyaan. Katanya bule itu suka cewek yang mukanya kayak pembantu, suka cewek mukanya blesek, jelek, amit-amit. Nggak semua, ngerti nggak sih lo? Kalau lo atraktif, mau muka lo kayak apa, muka lo secantik Sandra Dewi, mau sejelek gue, tetap aja dia bakal suka sama lo. Jadi muka itu memang mereka pertama kali akan lihat wajah ya, tapi kalau nggak sembok-mbok jamu juga, maksudnya gimana ya, gue nggak bilangin cewek Indonesia tuh jelek, tapi ya mereka bukan suka paras loh. Ya memang pertama kali tuh mereka interested with your face ya, tapi walaupun muka lo jelek, suatu saat nanti dia bakal lulu dengan sikap lo gitu deh. Pokoknya nggak semua cowok bule tuh mikirkan tentang muka, mau cantik mau jelek mereka terserah, asal mereka atraktif, baik hati, nggak matre. Karena orang bule menurut saya agak sedikit perhitungan ya. Jadi ya seperti itulah. So ya itulah, sekian, udah sekian, itu terakhir.
itulah penutupannya tadi, motor balap. Oke, bye.